Selamat pagi Bapak Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Apa kabar pagi ini? Baik, sehat selalu. Oke, puji Tuhan sehat ya. Tetap semangat ya Bapak. Iya, semangat. Perkenalkan saya Yosef. Saya kebetulan selama ini sebagai pelatih ahli program sekolah penggerak untuk Kabupaten Supiori, dan hari ini diminta oleh Yayasan Kaki untuk membantu memberi pelatihan perlindungan anak dan juga disiplin positif. Oke, baik Bapak. Kita tahu bersama bahwa pandemi COVID ini belum berakhir sampai hari ini ya Bapak. Pertama saya perkenalkan diri saya. Nama saya Filipus Patikihatu, Sarjana Hukum, Kepala Bidang SD. Nah, dalam perjalanan pandemi COVID-19 sampai hari ini, menurut pengamatan saya di lapangan, sesungguhnya pendidikan di masa pandemik ini kurang efisien. Akibat dari kurang efisien, banyak siswa yang kurang paham dan kurang mengerti, terutama bukan saja di daerah pinggiran seperti ini, tetapi juga di daerah perkotaan. Yang lebih sangat menjadi perhatian khusus itu adalah kelas bawah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, ini yang pertama, mereka tidak paham tentang IT. Nah, karena kalau kita bicara pandemi COVID berarti kita belajar daring. Sementara anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini jujur saja belum tahu membaca dan menulis. Makanya program pendidikan kepada semua sekolah di seluruh Indonesia kelas bawah itu minimal harus menerapkan literasi. Kalau kita bicara literasi berarti kita bicara baca, hitung, dan tulis. Nah, kemudian ketika kita melihat itu, nah bagaimana sekolah itu dia menyiapkan sekolah, mulai dari kita bicara tentang kurikulum, penyiapannya adalah kurikulum. Sebetulnya guru ini harus kreatif. Artinya dia tidak merubah isi daripada kurikulum itu, tapi dia merekayasa tentang kurikulum itu. Sehingga penerapan baca, tulis, hitung ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ketika anak-anak sudah baca dan tulis dan hitung, berarti mereka akan paham dan mengerti. Tetapi kalau belum tahu tulis, belum tahu baca, belum tahu hitung, bagaimana pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, anak-anak itu bisa mengerti. Nah, itu yang kita harapkan, baca, tulis, hitung, literasi ini harus dijalankan dengan baik. Lalu di situasi COVID pandemik ini kita lihat di mana-mana cukup merasakan oleh semua pihak, terutama orang tua, wali murid, dan banyak terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak, baik secara sadar maupun tidak sadar, karena orang tua sudah jenuh, sudah capek. Bahkan kalau orang tua yang mengerti, tapi kebanyakan orang tua yang tidak mengerti, tidak paham tentang bagaimana pendidikan ini. Pendidikan ini mau bawa kemana, kita berangkat dan tiba di mana, itu persoalannya. Jadi saya sebagai kepala bidang, saya mengatakan bahwa kita menghindari kekerasan terhadap anak, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi beberapa waktu lalu ketika pandemik ini dari COVID-19 menuju ke Omikron, dan kemarin sebetulnya kita sudah atas surat kementerian kepada sekolah itu bahwa kita sudah bisa melakukan pendidikan secara tatap muka 50%. Kemudian ketika dilaksanakan pendidikan berjalan 50%, kemudian muncullah varian baru, yaitu Omikron. Nah, pada saat Omikron, ketika evaluasi kita di lapangan, banyak sekolah yang terdampak Omikron ini. Itu kami dari Dinas Pendidikan membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk sekolah-sekolah kemudian libur, lalu melakukan pendidikan secara daring online
selama 14 hari. Kemudian ketika 14 hari kita evaluasi bahwa Omikron itu sudah mulai hilang. Kemudian kita terapkan kembali sekolah tatap muka 50% sambil kita evaluasi. Mudah-mudahan ke depan ketika tahun ajaran baru kita sudah bisa melakukan pendidikan pembelajaran tatap muka secara 100%, tetapi kita selalu mengacu kepada prokes. Dan saya sudah kumpulkan kepala-kepala sekolah di wilayah kota maupun farmasi, saya sudah sampaikan. Sekolah boleh melakukan pendidikan secara tatap muka 100%, tetapi ada ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu guru bersama komite mengumpulkan para orang tua murid untuk musyawarah. Dan jangan lupa untuk mengundang stakeholder yang ada seperti puskesmas terdekat, kepolisian maupun TNI, mungkin Koramil terdekat kita mengundang. Kemudian tim COVID, sehingga di dalam pertemuan itu ada satu kesepakatan yang diantaranya daftar hadir, surat pernyataan. Nah ketika itu sudah ada, nah sekolah itu boleh dijalankan 100%. Kami menganggap bahwa pendidikan ini sangat penting. Dan kebetulan Bapak sebagai Kabid SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, pengamatan Bapak apakah apa dampak dari pandemi COVID ini terhadap kegiatan pembelajaran, apalagi kebijakan dengan pembelajaran daring, terutama bagi siswa, itu dampaknya seperti apa, Pak? Ya, dampak daripada pembelajaran daring ini yang jelasnya mutu pendidikan sangat menurun elastis. Kenapa? Itu yang tadi banyak siswa atau orang tua dia tidak punya yang pertama punya HP Android. Nah kalau tidak punya HP Android bagaimana bisa terakses? Nah itu satu kendala besar yang kita alami. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa yang lebih parah itu kepada kelas bawah 1, 2, 2 dan 3. Nah ketika mereka ini belum bisa menggunakan HP Android, sedangkan baca tulis saja mereka belum bisa, bagaimana mereka menggunakan itu? Nah itu sangat mempengaruhi kepada tingkat pendidikan. Yang namanya pendidikan di daerah seperti begini, nah itu agak rumit. Nah ketika pembinaan orang tua itu bagus, tepat jam sekolah harus anak-anak itu ada di sekolah. Kalau di sini saya lihat di daerah pinggiran seperti ini, terutama mayoritas putar daerah asli Arfak, ya kita lihat yang ada di daerah ini. Nah setelah saya datang, saya pelajari, saya tanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, mereka harus pergi jemput anak-anak di rumah, diberitahukan. Nah ini ada kelemahan-kelemahan yang perlu kita benahi. Oke, baik Bapak. Tadi saya mengutip, artinya guru harus inovatif dan kreatif di tengah pandemi ini, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Pengamatan Bapak bagaimana antusiasme guru di tengah pandemi COVID ini untuk melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah dasar ini seperti apa? Ya, jadi pembelajaran di tengah pandemi ini yang jelasnya itu tadi kita baik dari kepala sekolah harus bersama-sama dengan Bapak Ibu guru melihat situasi seperti ini, bagaimana pembelajarannya. Nah pembelajaran ini harus diatur, apalagi macam di daerah seperti ini. Kalau saya pikir tidak perlu kita membuat tatap muka 50% karena melihat jumlah siswanya dengan kapasitas ruangan. Artinya begini, kenapa ruangan SD itu ukurannya 7x8? Itu kalau orang paham dan mengerti, ruangan sekolah 7x8, 7x8 itu 56. 56 dibagi 2 berarti 28. Berarti satu kelas itu harus dia terisi 28 siswa secara nasional. Tetapi kadang kalau sekolah di kota sampai 40, nah itu lain soal. Nah kalau saya pelajari di tempat begini, dengan kondisi begini, boleh-boleh saja, silakan mungkin guru bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Pun kalau kita lihat ya, dengan kondisi yang ada,
bahwa siswa itu tidak hadir 100% di dalam kelas. Nah, yang penting selalu mengacu kepada prokes. Tapi walaupun di daerah begini, walaupun jangan kita menganggap juga itu sepele, tetapi itu juga sangat mempengaruhi karena satu siswa kena di daerah ini sangat fatal bagi masyarakat yang ada di sini. Makanya itu perlu ada sosialisasi. Kumpulkanlah, mungkin lapor kepada distrik, kumpullah orang-orang kepala kampung dengan aparatnya bersama stakeholder yang ada seperti puskesmas, katakanlah mungkin ada koramil atau polsek terdekat dipanggil. Nah, tim COVID hadir supaya bisa memberi arahan kepada orang tua sehingga kalau ada terjadi masalah berarti itu bukan tanggung jawab sekolah tapi menjadi tanggung jawab bersama. Karena masalah COVID ini masalah dunia, bukan masalah orang per orang, bukan masalah kampung per kampung, bukan masalah kecamatan per kecamatan atau kabupaten per kabupaten, ini masalah dunia. Oke, baik Bapak, ini pandemi COVID sebenarnya bukan menjadi penghalang untuk adik-adik kita untuk mengenyam pendidikan, mendapat pendidikan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan tujuan negara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik Bapak, ini sekarang kan lagi ada gerakan untuk ayo vaksin. Dan tentu itu menjadi langkah antisipatif untuk bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 dan tentu kita di lembaga pendidikan, di dunia pendidikan harus bersahabat dengan COVID. Dan bagaimana sejauh ini di sekolah-sekolah terutama di SD, apakah sekolah-sekolahnya sudah berapa persen yang sudah melaksanakan vaksin ini Bapak? Iya, jadi bicara tentang vaksin ini, beberapa waktu lalu kami dari Dinas Pendidikan sudah buat edaran ke sekolah-sekolah untuk wajib vaksin. Tetapi kemudian ketika pengetahuan saya, kebetulan surat yang dibuat yang konsepnya adalah saya terkait SD wajib vaksin. Lalu kemudian ketika ada jadwal vaksin, saya juga turun ke lapangan untuk mengecek. Jadi kalau sekolah-sekolah di daerah perkotaan, nah itu yang divaksin adalah rata-rata adalah orang-orang yang notabene yang dianggap orang pendatang. Orang pendatang itu dalam arti kita yang dari luar, Papua. Tetapi anak-anak Papua sendiri ada 1-2 orang tua yang paham dan mengerti. Tetapi 95% anak-anak Papua tidak mau vaksin. Nah, itu persoalannya yang saya lihat di lapangan seperti itu. Bahkan kemarin sebagai syarat untuk menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka, nah kalau bisa siswa divaksin. Nah, cuma ya kendala kita di lapangan seperti itu. Jadi yang mau vaksin adalah anak-anak yang dari luar. Itu kendala utama ya, bagaimana orang tua tidak mau mengizinkan anaknya untuk vaksin. Mungkin ada ketakutan tersendiri, tetapi perlu ada langkah selanjutnya untuk bisa bagaimana membumikan gerakan vaksin di sekolah-sekolah supaya kegiatan pembelajaran tatap muka itu berjalan 100%. Tentu Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, terutama bidang SD, apakah pernah melakukan sosialisasi atau mungkin bekerja sama misalnya dengan kepolisian atau TNI untuk bisa melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah terkait vaksin ini Bapak? Ya, jadi terkait vaksin ini kami bersama-sama dengan Polda Papua Barat, bahkan dengan BIN, sebelum sekolah itu mau divaksin, 1 hari sebelumnya itu kita sudah mengundang pihak sekolah sudah mengundang orang tua murid komite untuk duduk bersama, kemudian sudah ada sosialisasi, baru bisa melakukan vaksin. Tetapi kenyataan di lapangan seperti itu yang kita lihat. Oke Bapak, harapan Bapak untuk orang tua untuk bisa meyakinkan bahwa anaknya harus divaksin, harapan Bapak? Ya, harapan saya semoga orang tua harus bijak
dalam hal vaksin, karena vaksin itu merupakan salah satu hal yang dilakukan untuk ketahanan tubuh dari menangkal penyakit, terutama COVID-19 Corona ini. Semoga orang tua dapat paham dan memahami itu, lalu dia memberanikan diri supaya anak-anak itu diserahkan untuk bisa divaksin oleh petugas kesehatan yang sudah disiapkan, sehingga pendidikan ini ke depan bisa berjalan kembali dengan baik. Tadi kan itu harapan untuk orang tua, untuk siswa ya, untuk vaksin. Lalu bagaimana harapan untuk guru? Ya, harapan saya untuk Bapak Ibu guru sudah harus 100% vaksin. Dan kemudian ketika Bapak Ibu guru sudah vaksin, Bapak Ibu guru juga harus perkenalkan diri kepada anak-anak murid bahwa ini loh saya sudah vaksin. Anak-anak juga harus vaksin. Jadi ayo mari. Nah, ada satu ajakan kepada siswa sehingga anak-anak itu bisa vaksin, supaya ketika dalam pembelajaran tatap muka, harapannya pendidikan ini bisa berjalan kembali maksimal sesuai yang diharapkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari yang sudah meluangkan waktu untuk bersama kami dalam wawancara singkat ini. Tetap semangat ya Bapak. Semangat. Ya. Selamat pagi.